A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua, senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, suatu hari tinggallah sebuah keluarga sederhana. Kisah ini berjalan kurang lebih 5 tahun yang lalu dan dikisahkan langsung oleh seorang anak yang mengalami kejadian ini dengan nyata. Seorang ayah dan ibu beserta ketiga anaknya tinggal seperti layaknya keluarga biasa. Setiap hari ketiga anaknya berangkat ke sekolah. Suatu ketika keluarga ini sedang menjalani kegiatan mereka seperti biasanya. Namun tiba-tiba ibu dari ketiga anak itu pun meninggal dunia. Dengan sontak keluarga tersebut, khususnya ayah dan ketiga anak itu terkejut dan tidak dapat menahan tangis. Sebab kepergian sang ibu begitu cepat dan secara tiba-tiba. Setelah itu kemudian jenazahnya dimandikan dan dikafankan. Ketiga anaknya menangis haru. Ibu pun diantar ke kuburan untuk langsung dimakamkan. Setelah proses selesai, keluarganya pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, putri bungsu yang berusia 3 tahun mengatakan kepada ayahnya tentang hal mimpinya semalam. Ia pun menyampaikan pada ayahnya bahwa semalam dia bermimpi berjumpa dengan ibu, dan ibu pun mengatakan, "Tolong keluarkan ibu nak dari kuburan ini." Mendengar putri bungsunya berbicara seperti itu, ayah pun mengatakan, "Sudahlah nak, ibu telah tiada. Wajar jika kamu masih teringat-ingat." Lalu anak itu pun diam. Keesokan harinya, tepatnya di hari kedua sesudah pemakaman ibunya, putri bungsu pun mengatakan hal mimpinya semalam kepada kakak-kakaknya. Dan kakaknya lalu bergegas mengatakan perihal mimpi yang adik sampaikan kepadanya disampaikan lagi kepada ayahnya. Dan ayahnya menyampaikan hal yang sama seperti sebelumnya. Keesokan harinya, tepat di hari ketiga sesudah pemakaman ibunya, putri bungsu kembali memberitahu kepada ayahnya mengenai mimpinya, bahwa almarhumah ibunya benar-benar minta dikeluarkan dari dalam kubur. Putri bungsu itu menangis sejadi-jadinya dan terus memaksa sang ayah
untuk pergi ke kuburan dan mengeluarkan ibunya dari kuburan tersebut. Melihat putri bungsunya tetap menangis keras, sehingga kemudian ayahnya menemui aparat kampung dan meminta tolong kepada penduduk untuk membantu menggali kembali kuburan almarhumah istrinya. Dengan keadaan heran, penduduk kampung juga dengan cepat membantu sang ayah pergi ke kuburan istrinya. Semua hadir melihat penggalian makam tersebut, apalagi putri bungsu yang tetap menangis. Setelah penggalian selesai, ternyata mimpi anak itu benar dan nyata. Kenapa demikian? Karena para penggali kubur mendapati ibu itu dalam posisi setengah duduk atau seperti tengkurap dari kafan pembungkus badannya telah lepas. Hal itu tanda bahwa ibu itu berikhtiar untuk melepas kain kafan dan membuka tali, lalu berupaya untuk membongkar papan penutup lahatnya. Pada saat itu, para penggali kubur menangis karena menyaksikan bahwa itu benar-benar masih hidup. Tapi karena sudah terkubur selama 3 hari, sehingga dirinya pun meninggal di dalam kuburnya sendiri. Para tetua di kampung itu mengatakan bahwa ibu ini sebenarnya sudah mati suri. Lalu dirinya tersadar ketika sudah di dalam lahatnya. Seandainya saja kita mempercayai mimpi anak kecil ini pada hari pertama, mungkin nyawa ibu ini masih bisa diselamatkan. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, pesan moral yang dapat kita ambil dari hikmah cerita ini adalah janganlah meremehkan ucapan siapapun, termasuk ucapan seorang anak kecil, karena bisa jadi yang disampaikan orang lain, termasuk yang disampaikan anak kecil, adalah pesan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika sahabatku suka video ini, silahkan tekan tombol like. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.